Baru-baru ini nama Yusuf Mansur kerap kali muncul di pemberitaan media karena berbagai kasus yang menimpanya. Kabar terakhir adalah saat kediamannya yang berada di Cipondoh, Tangerang digeruduk warga pada Senin 20 Juni 2022 kemarin. Rumah itu diketahui digeruduk oleh warga yang meminta Ustadz Yusuf Mansur untuk mengembalikan uang investasi yang jumlahnya mencapai 50 miliar rupiah. Dan masih banyak hal-hal kontroversial yang melekat pada Ustadz ini. Apa sajakah itu? Yuk langsung aja kita bahas fakta-fakta kontroversial Ustadz Yusuf Mansur. Kontroversi ceramah belanja. Yusuf Mansur sempat bikin heboh akibat ceramahnya yang viral di media sosial. Dirinya mengaku sering bersolawat di mal dan semua barang yang ditunjuknya tidak perlu bayar. Saya itu sering solawat di mal. Saya sering solawat di mal dengan satu doa. Barang-barang di mal yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk ambil pergi. Ayo ikutin. Tunjuk ambil pergi. Ayo. Tapi setelah potongan video itu viral, sang ustadz langsung memberikan klarifikasi di akun Instagramnya @yusufmansurnew bahwa video itu adalah dipotong hingga menyebabkan kesalahpahaman. Dan inilah ceramah versi panjangnya. Tunjuk, ambil, pergi. Tapi sambil solawat. Kalau lu nggak pada solawat, nyolong. Ini pakai solawat, belinya pakai solawat. Saya begitu. Jadi saya rajinin tuh solawat di mall demi mall, saya rajinin. Kenapa? Nggak pengen keluar duit kalau ke mall. Alhamdulillah, setiap saya ke mall sampai hari ini nggak ada cerita bayar. Karena yang bayar istri saya. Beres. Mendapat sedekah dari tersangka koruptor. Lagi-lagi dalam ceramahnya, Ustadz Yusuf Mansur bikin heboh saat dirinya mengaku mendapatkan sedekah sebanyak 926 juta rupiah dari rekannya. Lah itu teman saya pengusaha buka cek tunai buat saya 926 juta rupiah. Apa kata dia? Suf, doain ya, ini baru buntutnya gitu. Oh mikir palanya berapa? Buntutnya segitu. Dia cerita sama saya. Tahu nggak Suf, waktu gua lagi berusaha di awal-awal 180 orang gua datengin, nggak ada yang percaya Sup. Nggak taunya teman saya Renir Latif namanya. Kalau mau ke Amerika dia pergi aja ke garasi pribadi dia di Halim, terbangnya sendiri, pesawat sendiri. Pertanyaannya, siapakah sosok teman Ustadz yang bernama Renir Latif ini? Ternyata Renir Latif adalah tersangka kasus dugaan korupsi asuransi Asabri. Kontroversi Paytrend. Pada tanggal 26 Agustus 2021 lalu, channel YouTube Paytrend mengunggah video Yusuf Mansur yang sedang marah-marah dan berkata bahwa ia membutuhkan uang sebesar 1 triliun rupiah untuk menjalankan Paytrend. Yang saya lakukan buat Paytrend. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngekerjain Paytrend. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Paytrend. Video itu langsung menuai kontroversi dan hujatan. Tak lama dalam akun Instagramnya, ia kembali meminta maaf kepada masyarakat atas aksinya dalam video itu. Kasus investasi tabung tanah. Kasus berikutnya bermula ketika Ustadz Yusuf Mansur memberi kajian ceramah di Hong Kong. Selain ceramah, ia juga mengajak jamaah untuk berinvestasi tabung tanah. Sri Sukarsi dan Marsiti TKW yang menjadi jamaah pengajian tertarik dengan tawaran itu. Setelah menginvestasikan uangnya, Sri Sukarsi dan Marsiti yang tak melihat kejelasan dalam program investasi itu meminta kembali uang mereka dan Ustadz Yusuf Mansur pun mengembalikannya pada tahun 2019.
namun tanpa uang kerahiman atau bagi hasil seperti yang dijanjikan. Alhasil kedua TKW itu menagih haknya dengan melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang. Berarti tuntutan Ibu sekarang berapa ke UIM secara pribadi Ibu? Secara pribadi mungkin 100 lebih ya. 100 juta? Iya. Itu keuntungan dari bagi hasil itu ya? Iya betul. Dan modal sudah dikembalikan pada tahun 2021. Iya. Oktober kemarin setelah saya bersuara. Berarti Ibu bakal ngambil langkah hukum juga kah seperti dua teman Ibu yang kapan Bu mungkin? Saya semua sudah saya pasrahkan pada pembantu kami. Namun setelah dilakukan proses persidangan, Hakim Ketua menyatakan telah mengabulkan eksepsi dari pihak Ustadz Yusuf Mansur. Artinya, gugatan para penggugat ditolak. Salah satu pertimbangan putusan gugatan itu ditolak karena penggugat tidak menyertakan satu pihak lain sebagai tergugat. Ya guys, itu tadi fakta-fakta kontroversial Ustadz Yusuf Mansur. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.